Mazmur pasal 27 ayatnya yang keempat. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saya baca di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup, dikatakan demikian. Satu hal yang kuinginkan dari Allah, yang sungguh-sungguh menjadi kerinduanku, ialah berbakti di dalam rumahnya, hidup di hadiratnya sepanjang umurku, dan bersukacita atas kesempurnaan dan kemuliaannya yang tiada tara. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema kita pada saat ini adalah hadirat Tuhan. Penulis Mazmur 27 sengaja fokus pada satu aspek yang paling penting dalam kehidupan rohani kita. Melalui firman, kita belajar tentang pentingnya hadirat Tuhan. Raja Daud menuliskan Mazmur ini dan mengutamakan betapa pentingnya hadirat Tuhan di tengah kesibukan dia sebagai seorang pemimpin. Dalam hadirat Tuhan, kita menemukan kekuatan dan pengharapan. Di dalam Mazmur 27 ayat 1 dikatakan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Daud tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan, dia mendapatkan kekuatan, dia memperoleh pengharapan. Betapa penting Daud, seorang raja yang sibuk tentu di dalam seluruh tugas tanggung jawabnya sebagai seorang kepala pemerintahan, dia masih mengingat hadirat Tuhan. Bahkan juga di dalam hadirat Tuhan, musuh kita kehilangan kuasa atas kita. Sehingga Daud menjelaskan di ayat 2 dan 3, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Suatu teladan baik. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita diangkat, diberikan jabatan tanggung jawab, semakin tinggi jabatan kita, semakin dekat dengan keberhasilan, kesuksesan, seharusnya kita belajar dari Daud, semakin dekat kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 4, pemazmur menyatakan keinginannya bahkan untuk diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya, menikmati hadiratnya. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan terutama hadir di dalam bait Allah. Namun dengan meluangkan waktu bersama Tuhan, pemazmur menemukan harapan dan pemulihan bagi jiwanya. Ketika dia datang ke bait Tuhan, dia menemukan pengharapan dan pemulihan bagi jiwanya. Sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang pemimpin kerajaan, tentu memiliki beban pergumulan yang berat. Tetapi sebagai orang Kristen hari ini, kita syukur bahwa hadirat Tuhan tidak lagi terbatas dalam bait Allah. Hadiratnya kini tersedia bagi kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekarang kita bisa mengakses hadirat Tuhan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, mari kita latih diri kita untuk beribadah. Kita membangun manusia rohani kita. Seperti penulis kitab Mazmur yang ingin diam di dalam hadirat Tuhan, kita juga seharusnya merindukan persekutuan, kedekatan dengan Tuhan sebanyak mungkin. Karena di dalam hadirat Tuhan kita menemukan pengharapan, ada sukacita, keindahan, dan bahkan pemulihan atas jiwa kita yang lelah dengan mungkin pergumulan di dalam hidup kita. Sehingga Raja Daud juga berkata di dalam Mazmur 122 ayat 1, dikatakan, nyanyian siara Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, nyanyian siara Daud, aku gembira ketika orang berkata kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud seorang raja, punya kesibukan, tetapi dia memprioritaskan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Banyak pemimpin pada akhirnya jatuh dalam dosa karena mereka tidak dekat dengan Tuhan. Penting bagi kita untuk meluangkan waktu kita dengan Tuhan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Semakin Tuhan mengangkat kita, semakin Tuhan memberikan kita jabatan posisi, seharusnya kita semakin erat dekat dengan Tuhan.
Kita dapat melakukan hal ini mungkin dengan cara membaca Alkitab secara teratur dan merenungkan apa yang telah kita baca, serta kita berdoa untuk mempraktekkan setiap kebenaran. Kita juga bisa mengambil waktu untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Cara lain untuk menghabiskan waktu di hadirat Tuhan adalah dengan menyadari bahwa Dia selalu menyertai kita melalui aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari Daud. Betapa pentingnya hadirat Tuhan. Semakin engkau dipromosi, engkau semakin besar, engkau diangkat, diberikan jabatan, jangan sampai engkau semakin beralasan sibuk dengan pekerjaanmu untuk engkau menghindari ibadah, persekutuan. Saya melayani di dalam beberapa persekutuan setiap hari Jumat di kantor-kantor atau di universitas. Ada orang yang tidak hadir sama sekali dengan suatu alasan kesibukan. Ya, bagi saya secara pribadi, hal-hal rohani ini menjadi kebutuhan kita. Tapi kita belajar dari Daud. Justru semakin dia diangkat menjadi raja, memiliki posisi semakin tinggi, justru dia semakin dekat kepada Tuhan. Karena orang yang diangkat, orang yang diberikan jabatan, tanggung jawab semakin besar, resiko, godaan untuk jatuh dalam dosa itu juga semakin besar. Maka kita butuh tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan Daud sendiri bersaksi melalui Mazmur pada kesempatan ini betapa penting kita ada di dalam hadirat Tuhan. Bahkan Daud berkata bahwa aku ingin diam di dalam rumah Tuhan. Ketika dia menghadapi musuh, lawan itu akan takluk sendirinya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Karena kekuatan Tuhan menyertai setiap kita. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.